Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana ilal haqqi bi kitabihil Qur'an wa amarna bisyami fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihid dulam. Pemirsa WM Channel, para kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan yang mulia ini, pada bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan suci Ramadan ini. Pada kesempatan yang baik ini, mari sedikit dan sejenak kita membicarakan salah satu hal yang terkait dengan puasa Ramadan. Pada kali ini tema kita adalah puasa itu bukan beban, melainkan kebutuhan. Hadirin dan hadirat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, puasa barangkali sebagian orang menyikapinya atau menganggapnya sebagai beban. Hal ini barangkali juga tidak menyimpang, sebab banyak sekali ungkapan yang menyatakan bahwa puasa itu wajib, dan puasa itu wajib dikerjakan oleh orang mukallaf. Orang mukallaf yang dimaksudkan di sini adalah orang Islam yang sudah baligh dan akalnya sehat. Jadi orang yang sudah masuk Islam atau sudah berada di dalam agama Islam, maka diwajibkan atas mereka untuk menjalankan puasa pada bulan suci Ramadan. Para pemirsa rahimakumullah, karena puasa merupakan kewajiban, maka sekali lagi tidaklah salah manakala ada orang yang mengatakan bahwa puasa itu beban. Tetapi apakah dengan dikatakan puasa sebagai beban itu merupakan pilihan kata yang tepat? Mari pada kesempatan yang baik ini sejenak kita amati bersama. Perintah puasa didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, yang tentu para pemirsa semuanya telah hafal dengan ayat ini, yaitu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu, agar kalian semua meningkat dalam ketakwaan. Para pemirsa rahimakumullah, yang ditunjukkan oleh ayat tersebut dari tujuan puasa adalah agar orang yang berpuasa meningkat dalam ketakwaannya. Artinya orang yang sudah bertakwa, ketakwaannya menjadi meningkat, dan yang belum bertakwa maka pada dirinya akan ada atau terdapat ketakwaan. Orang yang bertakwa sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 134 dan 135. Ternyata salah satu tandanya yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang dermawan, orang yang menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya, baik dikala suka maupun dikala duka. Kemudian yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Dengan demikian orang yang telah menjalankan puasa
atau salah satu tanda orang yang bertakwa adalah mampu mengendalikan amarahnya dengan tidak mudah marah. Kemudian yang ketiga adalah wal afina anin nas. Orang yang bertakwa itu sangat pemaaf kepada siapa saja yang bersalah kepadanya. Kemudian yang berikutnya pada ayat selanjutnya dikatakan walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah. Tanda yang keempat dari orang yang bertakwa adalah jika ia melakukan satu kesalahan, maka ia segera menyadarinya dan segera pula memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada ayat berikutnya dikatakan, orang-orang yang bertakwa seperti itu, maka oleh Allah akan diberikan ampunan. Dan tidak hanya itu, maka ia pun akan ditempatkan oleh Allah di surga yang luasnya seluas 7 langit dan seluas bumi. Apa yang telah disebutkan itu adalah merupakan manfaat puasa ditinjau dari sisi tujuan puasa sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang dipadukan dengan surat Ali Imran ayat 134 dan 135. Lalu bagaimana dengan manfaat puasa jika dikaitkan dengan kesehatan? Ternyata ada hasil-hasil penelitian di bidang kesehatan dan puasa itu memang luar biasa. Sampai-sampai hadis Rasulullah menyatakan sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Dan hal ini hasil penelitian dalam bidang kesehatan itu telah membuktikan kepada kita semua bahwa puasa bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Karena dengan berpuasa, pembakaran kalori dan lemak menjadi sempurna. Selanjutnya orang yang berpuasa tersebut akan terhindar dari obesitas. Yang kedua adalah berpuasa itu bisa menjaga kesehatan jantung. Sebab orang yang rutin berpuasa selama 1 bulan memiliki resiko yang lebih rendah untuk terkena penyakit jantung. Demikian juga untuk terkena kolesterol tinggi dan juga hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian yang ketiga, dengan berpuasa maka orang yang berpuasa itu juga mengurangi resiko terkena diabetes. Hal ini karena puasa dapat membantu mencegah resistensi insulin, menjaga kadar gula darah sehingga akan tetap stabil. Kemudian yang keempat, puasa itu ternyata juga mengurangi resiko terkena kanker. Hal ini karena selama berpuasa, laju pembelahan sel dalam tubuh termasuk sel-sel kanker akan berkurang akibat terbatasnya asupan nutrisi. Dan yang tak kalah pentingnya yang berikutnya adalah puasa itu menjaga kesehatan mental karena puasa dapat membantu menurunkan kadar hormon stres atau kortisol serta merangsang hormon endorfin yang baik untuk meredakan rasa cemas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ulasan tersebut menunjukkan betapa besarnya manfaat puasa bagi siapa saja yang menjalankannya, terutama jika puasa itu dikerjakan dalam waktu 1 bulan penuh sebagaimana yang kita umat Islam menjalankannya sebulan penuh. Ada baiknya kalau kita kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 183. Ungkapan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat tersebut adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Saya akan menempatkan stres pada kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Tentu kita bertanya,
siapa yang mewajibkan? Kita pun juga sudah maklum bahwa yang mewajibkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah tidak menyebutkan di dalam ayat tersebut pihak yang mewajibkan puasa itu. Walaupun kita semua sekali lagi telah maklum bahwa yang mewajibkan adalah Allah. Tentu pilihan ungkapan seperti itu bukan tanpa tujuan. Salah satu tujuannya antara lain atau kemungkinan besar adalah agar kita semua sebagai umat Islam yang menjalankan puasa itu menyikapi bahwa puasa itu bukanlah beban bagi kita, melainkan kewajiban. Sebab kalau kita perhatikan manfaat-manfaat sebagaimana telah diulas tadi, baik yang terkait dengan manfaat spiritual maupun manfaat yang terkait secara fisik dalam kehidupan kita sehari-hari. Sungguh manfaat puasa itu luar biasa. Sehingga akan sangat arif manakala kita menyikapi kewajiban puasa pada bulan Ramadan sebulan penuh itu sebagai satu kebutuhan agar kita hidup lebih sehat. Dan manakala kita hidup lebih sehat, maka potensi-potensi untuk menjalankan ibadah lebih maksimal itu akan ada pada diri kita. Pemirsa yang budiman, kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa bertemu kembali untuk membicarakan sesuatu yang lebih baik lagi. Wal afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.